Halo sahabat frekuensi, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Senang sekali saya Egit Hapsari bisa menjumpai sahabat frekuensi semua dalam podcast Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Ditjen SDPPI Kemkominfo dengan tema percepatan transformasi digital. Nah, sahabat frekuensi semua pasti tahu nih di tengah pandemi seperti ini banyak sekali masyarakat yang harus belajar maupun bekerja dari rumah. Jadi, kegiatan-kegiatan yang awalnya bersifat komunal ini sudah pindah ke ruang-ruang digital seperti meeting online, kelas online, webinar, dan lain sebagainya. Pasti udah pada familiar lah ya. Nah, tentu saja kita semua ini butuh peralatan yang mumpuni dan juga infrastruktur digital yang juga mendukung seperti adanya sinyal internet yang bisa diandalkan. Maka dari itu, percepatan transformasi digital, tema kita kali ini, menjadi sebuah keniscayaan dan juga sebuah kebutuhan. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Ditjen SDPPI Kominfo bersama dengan stakeholders terkait akan memperluas akses dan peningkatan infrastruktur digital seperti penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan, serta di titik-titik layanan publik. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saya bakal ngobrol-ngobrol langsung dengan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika atau Ditjen SDPPI, Bapak Dr. Insinyur Ismail MT. Halo Pak Ismail, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, Pak, sesuai tema kita kali ini nih, apalagi di masa pandemi ini kan percepatan transformasi digital ini sebuah keharusan, kebutuhan. Tapi dari Ditjen SDPPI sendiri sudah sejauh mana sih? Apa yang sudah, sedang, dan juga akan dilakukan? Baik, terima kasih. Jadi ketika kita mengatakan transformasi digital, artinya kita memindahkan ya aktivitas kita yang biasanya kita lakukan secara konvensional pindah ke ruang digital. Untuk pindah ke ruang digital ini kita perlu koneksi ke ruang digital, dalam hal ini koneksi ke internet. Jadi masyarakat harus bisa secara mudah dimanapun dan kapanpun untuk connect ke internet. Nah, di negara kita, di Indonesia ini lebih dari 90% koneksi internet itu menggunakan mobile, menggunakan seluler. Dan mobile atau seluler itu bisa berjalan dengan baik kalau tersedia spektrum frekuensi yang cukup dan aman dan bersih untuk bisa digunakan oleh operator seluler untuk menyajikan datanya. Nah, disinilah peran SDPPI sebenarnya. Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo ini melakukan manajemen spektrum frekuensi radio agar teman-teman kita operator seluler ini bisa mendeliver layanannya dengan baik kepada masyarakat. Karena jantung dari industri seluler atau layanan seluler itu adalah spektrum frekuensi radio. Nah, apa yang kami lakukan? Yang pertama adalah tentu menyediakan spektrum frekuensi yang cukup bagi para operator radio itu. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan improvement di berbagai macam layanan publik kami gitu, agar segala proses perizinan yang terkait dengan Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo itu berjalan dengan transparan dan cepat gitu. Kita sudah memberikan komitmen untuk memberikan layanan itu one day service. Jadi setiap proses perizinan di Direktorat Jenderal SDPPI ini diproses dalam 1 hari kerja. Dan kita juga mengembangkan proses-proses pelayanan kepada masyarakat itu dengan online system. Contohnya misalnya kita juga hadir langsung ke masyarakat di nelayan, masyarakat kita yang juga nelayan ini membutuhkan komunikasi radio ya, ketika mereka melaut, mereka harus bisa berkomunikasi, apalagi dalam keadaan bahaya, berkomunikasi dengan keluarga dan sebagainya. Mereka harus memiliki perangkat radio yang tersertifikasi dan perangkat radio yang clear penggunaan spektrum frekuensinya. Kalau masyarakat mereka ini harus mengurus izin ke Jakarta, kan susah sekali gitu. Maka kami hadir di pantai-pantai itu langsung dengan menyiapkan pelayanan langsung kepada masyarakat bapak nelayan itu di pinggir pantai gitu. Kita hadir di sana, membuka booth, membuka ini untuk pelayanan publiknya. Juga selain itu di amatir radio misalnya, banyak anak-anak kita generasi muda dan juga para pecinta atau penghobi amatir radio seperti
radio orari dan sebagainya ini terbuka layanan publik yang sekarang dilakukan secara online. Jadi untuk mendapatkan izin amatir radio IAR itu dilakukan secara online dan ujiannya pun dilakukan secara online dan sangat cepat prosesnya. Jadi berbagai layanan ini kita lanjutkan. Nah, tidak hanya di spektrum frekuensi radio, juga di sisi perangkat, karena di Direktorat Jenderal SPPI juga melakukan standarisasi dan sertifikasi perangkat telekomunikasi, khususnya handphone ya, karena handphone ini kan paling banyak digunakan oleh lagi masyarakat. ramai dibahas juga ya Pak. Lagi ramai dibahas. Nah, kita barusan ini sudah melakukan proses pengendalian terhadap IMEI. IMEI ini adalah nomor identitas yang unik yang ada di setiap perangkat handphone atau perangkat komputer genggam dan tablet itu. Jadi setiap kita menggunakan SIM card di dalam suatu device atau perangkat itu pasti ada IMEI number-nya. Nah, IMEI number ini adalah nomor unik ya, kalau di mobil tuh kayak nomor rangka gitu, yang ada melekat di setiap HP itu. Kami melakukan pengendalian terhadap IMEI itu agar masyarakat itu tidak kemudian menggunakan perangkat yang tidak berkualitas. Karena apa? Karena banyak sekali barang-barang yang mungkin dikenal dengan istilah BM ya, barang black market. Nah, itu membutuhkan proteksi atau perlindungan kepada masyarakat kita agar mereka tidak mendapatkan perangkat yang berkualitas. Jadi proses transformasi digital itu harus pertama connect dengan suatu kualitas layanan yang terbaik, dan juga perangkat yang dimegang yang dimiliki masyarakat adalah perangkat yang berkualitas juga gitu. Nah, itulah fungsi peran SDPPI di sini adalah mensupport teman-teman telco operators atau cellular operator itu untuk dengan spektrum frekuensi radio yang available dan bersih, tidak ada gangguan. Yang kedua, mensupport agar masyarakat tidak tertipu gitu membeli perangkat-perangkat yang tidak berkualitas dan tidak memiliki garansi dan sebagainya gitu. Dan juga tadi mempersingkat birokrasi ya. Oh ya, itu komitmen kami terhadap pelayanan birokrasi itu memang ya sudah kami lakukan selama beberapa tahun ini. Bahkan Direktorat Jenderal BPI sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian PAN, Pemberdayaan Aparatur Negara. Kita sudah mendapatkan sertifikat WBK, yaitu wilayah bebas korupsi gitu. Jadi seluruh pelayanan publik di Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo ini sudah dilakukan secara transparan dan dihindari proses tatap muka, bertele-tele, rumit dan sebagainya, dan ujung-ujungnya terjadi korupsi atau pungli dan sebagainya. Itu kami sudah lakukan sejak beberapa tahun terakhir ini gitu. Jadi memang program untuk mempercepat transformasi digital dari Kemkominfo ini banyak sekali, dan ini juga menjadi bukti keseriusan ya Pak ya. Tapi dalam implementasinya sendiri ada kendala-kendala yang dihadapi nggak sih Pak? Ya tentu ya, namanya setiap implementasi sebuah kebijakan baru pasti kita akan hadapi suatu keadaan di lapangan yang menjadi kendala gitu. Contohnya waktu kita mengimplementasikan IMEI ini, kita mendapat tantangan yang cukup rumit karena mengintegrasikan database atau informasi yang ada di seluruh operator seluler. Karena kami mendesain sebuah sistem pengendalian IMEI ini adalah desain sistem yang menjamin agar masyarakat dari penggunaan perangkat-perangkatnya yang dahulu itu tidak terblokir atau tidak tercegah untuk menerima akses. Jadi kami menerapkan sistem yang disebut dengan whitelist. Whitelist ini beda dengan blacklist. Nah, kalau whitelist itu bedanya begini. Kalau whitelist itu untuk perangkat baru yang dibeli oleh masyarakat, dia sejak awal sudah tidak mendapat sinyal bagi perangkat yang ilegal atau perangkat yang BM tadi. Kalau blacklist itu masyarakat telanjur beli dulu, setelah itu baru diblokir gitu. Nah, ini akan merepotkan ya, dan kami khawatir nanti perangkat masyarakat sudah terlanjur beli beberapa hari kemudian perangkatnya diblokir kan. Jadi ini harus cermat juga membeli ya Pak. Jadi lebih baik kita cegah gitu. Jadi sejak awal kami harapkan masyarakat tuh cek dulu kalau mau beli HP itu dilihat dulu IMEI numbernya itu apakah IMEI yang resmi atau tidak.
Tapi ada juga cara yang paling mudah untuk ngecek itu sebenarnya Gimana tuh, dengan dicoba masukkan SIM card di HP-nya. Oh, Kalau HP-nya itu kemudian tidak mendapat sinyal, berarti itu adalah ciri atau indikator bahwa perangkatnya perangkat yang ilegal. black market Black gitu. market ke istilahnya masyarakat sekarang. Jadi silahkan jangan dibeli kalau ada perangkat yang tidak setelah dimasukkan SIM card tidak dapat sinyal, jangan dibeli. Karena nggak bisa dipakai juga ya, Pak. Ya, karena hanya bisa pakai untuk WiFi saja, tapi nggak bisa pakai telepon, nggak bisa Iya. pakai SMS dan sebagainya gitu. Jadi harapan kami masyarakat itu lebih cermat sekarang membeli perangkat itu dengan mengecek emailnya itu, email number bisa dicek di website perindustrian atau itu tadi cara yang mudah masukkan saja SIM Masukkan SIM card-nya. Kalau nggak dapat sinyal jangan dibeli. Gitu. Jadi harus cermat juga dari masyarakat ya. Nah, IMEI ini kan seperti yang Pak Ismail bilang, ini nomor unik. Istilahnya kalau kita warga negara ini KTP kita, tapi kalau ini adalah kartu identitas perangkat elektronik itu. Tapi ada nggak sih Pak kasus-kasus IMEI bodong sehingga tuh menipu para pembeli? Iya. Yang saya perlu jelaskan dulu sebelum menjelaskan IMEI bodong itu peraturan IMEI ini berlakunya ke depan. Oke. Supaya masyarakat yang sudah terlanjur membeli selama ini yang sudah menggunakan perangkat BM dan sebelum ini tidak terganggu. Jadi semua jenis perangkat yang sudah terlanjur dibeli dan digunakan masyarakat selama ini itu tidak terblokir atau tidak ada masalah. Kita hanya bicara untuk yang ke depan. Jadi peraturan ini berlakunya ke depan. Kalau mau beli baru, ya itu tadi waspada dan berikan perangkat cek. Nah, ada nggak perangkat-perangkat yang mau dibeli ternyata emailnya bodong gitu? Itu salah satu fungsi dari sistem yang dibangun ini adalah mencegah yang bodong itu. Gitu. Jadi kalau emailnya bodong atau tidak terdaftar, ya tadi tidak akan mendapat sinyal gitu. Jadi kalau ada mungkin saja ada, tapi kalau sudah ada peraturan seperti ini dan sistem seperti ini, ya kami mengharap masyarakat tidak membeli yang perangkat yang tidak dapat sinyal itu karena merugikan diri sendiri kan gitu. Pak, ini kan IMEI ini melekat sama produk-produk elektronik yang memiliki frekuensi ya lebih khususnya. Ini kan banyak sekali di Indonesia ini. Untuk monitoringnya itu menggunakan sistem seperti apa, Pak? Ini sistem yang terintegrasi ya. Jadi monitoring ini bisa dilakukan kami secara tersentral dan juga oleh operator masing-masing. Jadi bagi pelanggan operator Telkomsel misalnya, maka Telkomsel memonitor IMEI untuk pelanggan mereka. Telkomsel juga demikian, Indosat juga demikian. Jadi masing-masing operator besar ini, operator seluler ini memiliki sistem sendiri-sendiri untuk melakukan monitoring. Nah, fungsi monitoring itu apa? Yaitu adalah untuk meyakini bahwa masyarakat, pelanggan dari masing-masing operator itu tidak terganggu sistemnya karena masalah kebijakan ini. Kebijakan ini kan digunakan untuk dua hal ya. Pertama untuk melindungi masyarakat, yang kedua juga untuk mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara karena ada oknum-oknum tertentu yang membawa perangkat-perangkat secara ilegal dan tidak membayar pajaknya di Indonesia. Nah, kita juga kebijakan ini membantu memproteksi, melindungi industri kita, industri dalam negeri. Jadi para produsen HP yang diproduksi di Indonesia ini juga dapat tumbuh berkembang karena dia tidak bersaing dengan secara tidak fair atau tidak sehat. Dia memproduksi dan bayar pajak sementara ada orang tertentu datang membawa tipe yang sama, HP yang sama tanpa bayar pajak, tentu harganya akan berbeda ya. Negara dirugikan, produsen juga yang resmi dirugikan. Jadi fungsi ini kebijakan IMEI ini manfaatnya itu. Manfaatnya besar sekali ya implementasi IMEI ini. Pak, IMEI ini kan seperti yang saya katakan tadi melekat di semua perangkat digital yang ada frekuensinya. Itu ada berapa banyak se-Indonesia ini dan apakah kapasitas sistem yang dimiliki Kemkominfo ini cukup untuk mungkin mengakomodasi jumlah sebanyak itu? Iya. Jadi sistem yang sudah kita siapkan ini sekarang kapasitasnya bisa menampung sampai 1,2 miliar IMEI. Wow, 1,2 miliar. 1,2 miliar. Kalau kita bayangkan penduduk Indonesia ini 260 juta gitu atau 270 juta, kalau satu orang pegang 2 HP mungkin gitu. lebih makan ya. Ya, atau lebih gitu. 3 HP pun 3 kali 270 juta masih baru sampai 800 jutaan kan gitu. Nah, kita sudah menyiapkan ini untuk 1,2 miliar dan dapat secara mudah juga nanti kita kembangkan kalau memang
perangkatnya makin lama makin banyak. Memang kita menampung semua email sekarang ini untuk meyakini agar yang lama-lama produksi produk atau perangkat-perangkat lama itu tidak tercegah atau terblokir itu gitu. Oke, namun untuk pengaduan sendiri, misalkan ada masyarakat yang belum paham atau ingin bertanya lebih lanjut soal implementasi IMEI ini harus menghubungi ke pihak mana atau ke nomor mana, Pak? Iya, kami menyiapkan call center 159 untuk menerima pengaduan, terutama untuk kaitannya yang masalah regulasi. Oke. Tapi kalau yang terkait dengan hal yang teknis, yang ini silahkan langsung ke gerai masing atau call center masing-masing operator. Jadi kalau dia berlangganan di Telkomsel ya datanglah ke gerai Telkomsel atau hubungi call centernya Telkomsel, karena untuk masalah-masalah teknis itu diatasinya oleh para operator sendiri gitu. Jadi dibantu operator seluler yang juga bisa dicatat call centernya 159 ya. Ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya soal implementasi IMEI ini atau mungkin tanya ini produk saya IMEI-nya asli atau bodong nih Pak gitu. Sebenarnya nggak usah nanya, Nggak kalau usah itu nanya bisa ya? kalau mau ngecek nomor email itu kan bintang pagar 06 pagar. Jadi dari situ keluar nanti nomor. Nah, nomor ini kan nomor yang unik sebenarnya dari setiap HP. Setelah ketik bintang pagar 06 pagar tadi keluar nomor ini langsung dicek di website email.kemenperin.go.id. Nanti di situ akan diberitahu email terdaftar. Tapi buat masyarakat sekarang yang sudah menggunakan nggak perlu lagi saya rasa ngecek karena kan sudah terdaftar. Iya. Walaupun emailnya itu kan email yang legal, tapi karena dibelinya pada masa yang dahulu ya nggak ada masalah. Yang kita masalahkan nih kalau mau beri baru gitu. Jadi nggak perlu khawatir untuk ngecek email, nggak perlu juga sekarang. Yang penting sekarang hidup gitu. Yang masalah ini nanti kalau beli baru lagi hati-hati gitu saja gitu. Ya. Tapi misalkan ada warga negara Indonesia mungkin sudah tinggal lama di luar negeri menggunakan perangkat yang dibeli di negara tempat dia tinggal itu. Terus warga negara itu pulang ke Indonesia. Nah, apa yang harus dilakukan sama perangkat yang dia bawa dari luar? Iya, untuk perangkat bawa dari luar ini ada dua kemungkinan ya. Ada orang datang ke Indonesia, baik itu warga negara atau turis gitu, datang ke Indonesia, dia akan menggunakan SIM card dari negara asalnya. Misalnya datang dari Singapura atau datang dari Eropa, dari Inggris. Ya SIM card-nya yang dia gunakan adalah SIM card dari negara asalnya, itu tidak ada masalah. Itu menggunakan mekanisme yang namanya mekanisme roaming. Ya itu biasa, jadi ketika kita bepergian ke luar negeri pun kita menggunakan SIM card Indonesia itu tetap berlaku cuman mekanismenya mekanisme roaming. Nah tapi ketika kita turis atau warga negara Indonesia pulang di Indonesia dan ingin mendaftarkan perangkatnya itu ini dilakukan pendaftaran di masing-masing gerai operator gitu. Jadi didaftarkan untuk sehingga dihidupkan kembali nomor itu dengan menggunakan SIM card lokal. Bagi turis asing ini bahkan berlaku 3 bulan gitu. Dapat diperpanjang lagi setelah itu, tapi setiap 3 bulan dia harus memperpanjang untuk turis gitu. Tapi kadang-kadang kan ada juga nih orang kita dari luar negeri ingin pulang bawa HP untuk beli oleh-oleh gitu, misalnya beli itu gimana HP tuh, Pak? dari luar negeri. Di peraturan kita itu membolehkan masyarakat tuh membawa maksimum 2 HP gitu. Kalau kita bepergian dari luar negeri. Cukup lah 2 HP kan lumayan lah. Iya, siapa tahu mau dikasih keluarga 10 gitu berarti nggak boleh ya Pak. Karena itu kan berarti sudah niat jual beli itu. Kalau oleh-oleh tuh satu orang bawa 2 kan udah lumayan tuh. Nah, dengan bawa 2 HP itu maksimum dia akan sampai di bandara atau di pelabuhan tempat di Indonesia di bandara itu akan dilakukan pengecekan oleh petugas bea dan cukai. Kalau misalnya nilai dari HP-nya itu di atas $500, maka dia harus membayar pajaknya. Berapa besar itu Pak? Kurang lebih 17,5% kalau nggak salah saya angkanya, itu membayar pajaknya untuk nilai di atas $500. Misalnya harganya $1.000, $1.000 harus dikurangi dulu $500. Jadi yang dibayar yang $500-nya saja. 17,5% dari $500. Atau harganya $1.200, maka dikurangi $500, $700. $700 ini dibayar 17,5%-nya untuk bayar pajaknya. Nah setelah itu secara otomatis
perangkat itu HP itu emailnya akan dikenali dan bisa digunakan di Indonesia. Jadi tetap boleh bawa tapi ada pembatasannya dan juga ada mekanisme untuk membayar pajaknya itu. Semua full online, bisa dilakukan secara menggunakan download aplikasi Bea Cukai dan seterusnya. Tapi ini kan berarti kalau kita membawa perangkat elektronik, misalkan 2 perangkat ke Indonesia, begitu sampai di Indonesia kan harus klaim ya Pak. Bagaimana sih supaya bisa mengawasi yang beneran ngeklaim atau nggak ngeklaim ini kan bisa lolos Pak, gimana? Kalau dia tidak lapor dia rugi sendiri karena nanti kan nggak bisa hidup, HP-nya nggak bisa dipakai di Indonesia gitu. Jadi bagi kita kalau bawa dari luar negeri ya sebaiknya lapor karena kita kan akan masukkan SIM card lokal. Kalau udah pakai SIM card dari operator Indonesia, kalau kita tidak bayar pajaknya nggak bisa dipakai. Jadi sebaiknya dilaporkan gitu. Jadi nggak perlu petugas periksa-periksa di dalam tasnya ada HP apa enggak, karena yang bawa sendiri kan berkepentingan agar HP-nya bisa digunakan gitu. Jadi ini sebenarnya terobosan juga ya, karena celah sekecil apapun ya nggak bisa lolos juga karena nggak bakal bisa dipakai juga ya Pak handphonenya. Oke Pak Ismail, soal perangkat elektronik yang masuk dari luar negeri dan dibawa penumpang nih, misalkan saya bawa perangkat elektronik 2 tapi saya lupa declare di bandara, mungkin apa yang harus saya perbuat supaya saya tetap bisa menggunakan perangkat elektronik ini Pak? Iya, sebenarnya fasilitas untuk yang lupa gitu seperti itu membawa HP atau membawa perangkat elektronik dari luar negeri itu bisa tetap diakomodasi gitu. Jadi setelah kita pulang misalnya baru ingat, waduh saya lupa lakukan declare atau membayar pajak pada saat itu masih ada waktu sampai dengan 60 hari gitu. Jadi 60 hari diberi kesempatan kepada masyarakat yang sudah membawa HP tadi dan lupa mendeklarnya di bandara untuk mendaftarkan melalui aplikasi Bea Cukai tadi. Cuma bayar pajaknya berbeda gitu. Apa bedanya? Bedanya begini, karena kalau ketika dideklar di awal itu ada fasilitas untuk perhitungan $500 tadi. Ada potongannya? Iya, jadi kalau nilainya di bawah $500 tidak perlu bayar pajak. Tapi kalau di atas $500 dipotong dulu $500, sisanya yang bayar pajaknya. Tapi kalau untuk yang setelah lewat itu dan kemudian diberi waktu 60 hari itu dia mendeklar tetap dapat digunakan, dibayar pajaknya dengan nilai perangkat tersebut gitu. Jadi misalkan saya membawa perangkat elektronik handphone senilai mungkin 20 juta rupiah satunya. Jadi kalau saya lupa declare di bandara, nantinya saya bisa registrasi tapi saya bayar pajaknya 17,5% dari 20 juta itu. Jadi lebih mahal dong Pak. Ya karena aturan perpajakannya demikian gitu. Jadi, ini juga menghindari orang yang memang dengan sengaja untuk melakukan moral hazard gitulah, bawa barang dan menyelundupkan gitu kan. Itu kita memang mencegah itu gitu. Tapi sebenarnya manfaat IMEI ini selain yang saya ceritakan tadi ada lagi tuh Mbak, yang penting juga buat diketahui masyarakat gitu. Nanti ke depannya ini dengan sistem pengendalian IMEI ini kita bisa melakukan pengendalian terhadap perangkat HP yang hilang dan dicuri. Gimana caranya? Ya, jadi begini, kalau misalnya kita perangkatnya HP-nya hilang dan dicuri, kita akan melakukan laporan ke kepolisian ya terhadap kehilangan itu. Dengan dasar laporan ke polisi itulah nanti bisa datang ke gerai masing-masing untuk minta diblokir HP-nya. Kenapa ini penting? Karena kan bisa jadi perangkat HP kita itu mungkin mengandung konten-konten yang menurut kita private, tidak ingin dilihat orang lain dan sebagainya. Jadi diblokir nomor dan perangkatnya? Ya, nomor HP itu HP-nya, emailnya diblokir. Emailnya diblokir. Emailnya diblokir sehingga email itu tidak akan, perangkat itu nggak bisa lagi mendapat sinyal HP. Yang kedua juga ini mudah-mudahan bisa mendorong untuk niat para pencuri HP itu. Jadi kalau sudah mencuri HP nggak bisa dijual karena begitu diblokir oleh yang punya, ya orang nggak mau beli juga kan karena HP-nya nggak bisa dipakai untuk telepon dan sebagainya. Jadi sebaiknya ini bermanfaat juga buat masyarakat karena kita tahu di proses kita kembali ke isu transformasi digital itu kan memiliki gadget yang berkualitas dan mungkin ini kita dapatkan dengan bagi sebagian saudara-saudara kita juga sudah bekerja keras ya atau mungkin menabung dan sebagainya untuk beli satu HP saja gitu.
Kalau dicuri orang kan bayangkan kan kesulitannya gitu. Nah, dengan proses pengendalian email ini mudah-mudahan niat untuk mencuri itu bisa dikurangi dan kalau bisa dihilangkan. Karena apa? Karena nanti yang memiliki bisa melaporkan dan bisa membuat HP itu terblokir gitu. Jadi niat mencuri itu bisa dikurangi gitu. Iya, semoga juga bisa menurunkan kriminalitas Iya, pencurian pencurian, jambret elektronik. di jalan gitu. Mudah-mudahan bisa ini dengan proses ini gitu. Jadi email ini bisa diblok, tapi untuk unblockingnya sendiri bisa Ya nggak, Pak? lapor lagi. Lapor lagi. Kalau misalnya wah tadinya hilang terus ketemu gitu. Ternyata lupa taruh di mana. Taruh di mana setelah diblokir di unblock lagi bisa. Di-unblock Tapi lagi. dilakukan oleh yang punya gitu dengan bukti laporan polisi tadi gitu. Dan juga mungkin bawa KTP, kartu Iya jelas identitas kartu ya. identitas dan nomor HP-nya itu diketahui gitu, nomor handphonenya, nomor SIM card-nya gitu. Iya. Nantinya juga akan memungkinkan untuk tracing perangkat yang hilang juga, Pak. Selama ini fasilitas terutama itu blok dan unblock dulu ya, karena tracing itu urusannya kepolisian, Oke. bukan urusan pribadi gitu. Tapi kita lapor dan polisi membantu untuk melakukan mencari HP-nya mungkin dengan bantuan operator. Atau mungkin sekarang di handphone zaman sekarang kan ada Find My Phone gitu ya, lewat location. Kalau itu fasilitas silahkan, kalau itu fitur yang ada di HP itu bisa digunakan secara langsung oleh masyarakat. Oke, Pak, implementasi IMEI ini kan sesuatu terobosan yang sangat besar. Mungkin tadi Pak Ismail juga sempat mention ada kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti Kementerian Perindustrian dan juga Bea Cukai soal pajak tadi. Seperti selama ini tuh sinerginya seperti apa antara stakeholder satu dan lainnya? Iya, ini pekerjaan yang berat ya karena melibatkan banyak institusi dan Kementerian Kominfo di sini fungsinya sebenarnya melakukan supporting karena yang bertujuan utama untuk pengendalian ini adalah teman-teman dari Kementerian Perindustrian dan Bea Cukai atau Kementerian Keuangan. Kalau dari Kementerian Perindustrian mereka sebagai pembina industri tentu berharap agar industri nasional ini bisa tumbuh. Saya cerita tadi bahwa diharapkan tidak terjadi persaingan yang tidak sehat karena ada operator para importir dan atau oknum-oknum tertentu yang melakukan membawa HP secara ilegal sehingga industri kita akan mengalami tekanan karena produk yang sama dijual dengan harga yang berbeda gitu. Nah ini pekerjaan ini tidak dilakukan oleh Kementerian Kominfo sendiri tapi bekerja sama dengan Kemenperin untuk melakukan perlindungan industri dalam negeri dan pendataan nomor IMEI-nya. Kemudian yang kedua kami juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan karena Kementerian Perdagangan yang bertugas untuk melakukan upaya perlindungan terhadap konsumen. Jadi mereka yang melakukan pengendalian di pasar termasuk memberikan peringatan kepada toko-toko baik itu yang toko offline maupun toko yang online. Jadi termasuk juga barang-barang di marketplace ya di aplikasi-aplikasi yang memberikan e-commerce itu juga dikendalikan oleh teman-teman perdagangan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan tadi untuk mengendalikan kebocoran keuangan negara karena akibat dari itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga kerjasama dengan para operator seluler karena tanpa dukungan para operator seluler sistem ini nggak mungkin berjalan dan mereka boleh dibilang sudah bekerja sangat keras dan melakukan investasi yang sangat besar juga untuk menyiapkan sistem yang untuk pengendalian ini di masing-masing operator. Jadi ini pekerjaan bersama yang tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat. Dan manfaatnya juga besar ya, lintas sektoral tadi ya Pak. Oke Pak, ini transformasi digital ini kan merupakan target besar pemerintah yang juga memang dicanangkan Presiden Joko Widodo ya Pak. Nah, karena transformasi digital ini mempunyai beberapa pertimbangan seperti yang sudah disebutkan Presiden Joko Widodo. Kenapa kita harus transformasi digital? Karena Indonesia ini ternyata masih di peringkat bawah dalam World Digital Competitiveness seperti yang disebutkan Presiden Joko Widodo dalam survei Institute for Management and Development IMD ini masih peringkat 56 ya Pak dari 63 negara. Bahkan mungkin lebih rendah dari negara tetangga. Tapi sejauh ini implementasi IMEI ini akan mendorong kita sejauh mana sih Pak menuju goal yang lebih besar tersebut? Iya, kalau kita bicara transformasi digital
transformasi digital ini adalah sebuah keniscayaan ya. Artinya kita sebagai bangsa tentu saja harus survive dan melakukan kompetisi di tengah persaingan global ini, bahwa Indonesia harus menjadi negara yang produktif, negara yang mampu menghasilkan produksi produk-produk baik itu barang dan jasa yang berkualitas. Dan untuk melakukan itu diperlukan cost yang efektif, cost yang efisien. Dan kita transformasi digital ini pertama didorong oleh perkembangan teknologi. Karena teknologi telekomunikasi yang berkembang sangat pesat itu, maka dunia usaha itu bisa melakukan efisiensi terhadap biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang tertentu. Kemudian yang kedua juga bisa menghasilkan revenue yang baru. Jadi banyak kegiatan di aktivitas ekonomi sekarang menjadi terbuka ruangnya lebih luas karena transformasi digital. Contohnya misalnya e-commerce tadi gitu. Ya kalau dulu tanpa transformasi digital ini kita jualan barang ya hanya bisa mengiklankan di satu area tertentu. Kita memproduksi di daerah yang jauh di pedalaman tidak diketahui orang lain. Nah sekarang dengan menggunakan dunia digital kita bisa menawarkan produk itu secara luas kepada publik bahkan sampai seluruh dunia. Jadi itu manfaat pertama dari transformasi digital. Mendorong ekspor juga ya. Ya, Pak? Mendorong ekspor dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga sebenarnya transformasi digital itu berjalan secara alamiah gitu. Jadi mengalami staging dan proses secara alamiah. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini terjadi suatu proses percepatan gitu. Karena apa? Karena kita dipaksa untuk melakukan aktivitas kehidupan kita secara tidak konvensional lagi. Tadi ya, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, belanja dari rumah, bahkan beribadah di rumah gitu. Jadi karena adanya pandemi COVID-19 ini kita didorong untuk segera bisa pindah ke ruang digital untuk survive, untuk bisa tetap eksis dan menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari gitu. Oleh karena itu kebutuhan infrastruktur yang memadai dan perangkat yang baik itu jadi sebuah keharusan, sebuah prasyarat agar proses transformasi digital itu bisa berjalan. Agar anak-anak kita bisa tetap sekolah, belajar, maka dia harus dapat koneksi internet yang baik, dia dapat menggunakan perangkat yang berkualitas, dan satu lagi sebenarnya adalah tarif yang affordable gitu, yang terjangkau gitu, sehingga layanan internet itu bisa digunakan oleh masyarakat secara baik untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tarifnya sejauh ini menurut Pak Ismail sendiri apa sudah cukup terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat? Iya. Ini bagus karena Mbak sudah tidak menggunakan istilah murah ya. Kalau istilah murah dan mahal itu relatif. Tapi yang penting itu terjangkau gitu. Karena terjangkau itu artinya harga atau tarif itu dibandingkan dengan tingkat kemampuan daya beli masyarakat. Jadi ketika kita katakan tarif internet itu $1 1 giga di orang Eropa mungkin murah karena mereka memiliki pendapatan yang tingkat pendapatan rata-rata yang tinggi gitu. $1 bagi dia mungkin murah. Tapi kalau di kita $1 Rp15.000. Rp15.000 itu bisa jadi terasa berat buat masyarakat untuk 1 giga gitu. Karena buat beli makan itu, karena Pak, ya? banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak. Jadi kata yang paling cepat itu adalah memang terjangkau, affordable gitu. Jadi tarif di Indonesia itu sebenarnya kalau kita komparasi dari sisi nilai harga, valuasi kita termasuk di peringkat yang sangat murah gitu. Ini komparasi harganya ya. Tapi murah itu belum tentu affordable ya. Jadi relatif lagi ya relatif lagi. Tapi murah itu artinya memang harga pricing untuk per unit 1 giga 1 gigabyte data itu sebenarnya di Indonesia itu sangat murah gitu. Karena apa? Karena persaingan yang terjadi di antara para operator seluler juga sangat ketat. Mereka memang harus mendeliver layanannya itu dengan tarif yang relatif murah dibanding dengan di negara asalnya. Karena kita masih sebagian besar perangkat telekomunikasi itu adalah perangkat import. Jadi dibelinya dalam dolar. Sedangkan revenue yang diterima itu dalam rupiah gitu berlangganan ke masyarakat.
Jadi itu salah satu hal. Jadi ada gapnya. Ada gitu gap, ya. tapi secara umum kita berada pada peringkat yang murah. Dan tentu kami pemerintah tidak merasa murah itu cukup, tapi kami tetap mendorong terjadinya suatu tarif yang rasional, tarif yang kemudian masyarakat tuh bisa menikmati sesuai dengan tingkat kemampuan kita di Indonesia gitu. Jadi kita mengusahakan itu gitu, membuka persaingan ini konteksnya adalah dalam rangka membuat selain meningkatkan kualitas layanan juga yang ketiga adalah tarif yang murah. Tarif yang rasional itu menurut Bapak sejauh ini sudah sebandingkah dengan kualitas yang didapatkan oleh masyarakat? Ya. Kalau biasa kita bilang tuh kan ada harga ada rupa gitu ya. Jadi kalau kita mau yang berkualitas yang baik ya kita perlu keluar biaya yang lebih. Contohnya kita jangan hanya bertumpu pada mobile broadband, tapi kita bagi masyarakat yang mampu bisa berlangganan fixed broadband atau menggunakan koneksi yang melalui jaringan optik gitu, seperti fiber to the home gitu ya, atau misalnya berlangganan yang semodel IndiHome atau apalagi perangkat-perangkat yang fixed broadband itu yang dijual di rumah sekalian nonton TV tapi juga koneksi internet, wifi gitu ada ya. wifi-nya dan seterusnya. Ini sudah meningkat gitu. Oke. Tapi kita bicara secara masyarakat secara luas itu minimal akses 4G tersedia. Maka dalam konteks transformasi digital ini pemerintah sudah mencanangkan seluruh desa itu connected dengan sinyal 4G. At least 4G. Kenapa? Karena dengan 4G kita sudah bisa melakukan komunikasi data, sudah bisa mentransfer informasi dan bisa melakukan komunikasi secara langsung gitu, karena video pun sudah bisa disalurkan melalui sinyal 4G. Maka pemerintah mengeluarkan APBN untuk melakukan pembangunan di daerah-daerah yang terluar, terpencil dan tertinggal itu di 3T itu. Karena apa? Karena kita tidak ingin ada satu desa pun di Indonesia ini yang tidak connected dengan sinyal 4G. Jadi ini sudah menjadi tekad Kementerian Kominfo ke depan. Nah ini kalau kita hubungkan dengan situasi pandemi ini penting sekali ya Pak sinyal 4G untuk belajar dari rumah, untuk bekerja dari rumah. Jadi jangan sampai nanti ada desa-desa yang belum terjamah internet, nanti harus naik ke pohon dulu atau pergi ke tebing dulu untuk cari sinyal. Tapi sejauh ini kalau kita bicara rasio, ini sudah berapa persen sih Pak wilayah atau desa terpencil ini yang sudah terkoneksi dengan 4G? Kalau bicara rasio kan jumlah desa kita itu sekitar 83.000 desa. Nah, kalau 83.000 desa itu yang desa yang belum connect dengan 4G itu ada 12.500. Berarti 12.500 dibanding 80 sekian ribu itulah rasio kita gitu. Tapi dalam 2 tahun ke depan 2021 dan 2022 kita akan mengcover desa-desa yang 12.500 itu dengan sinyal 4G. Dan itu juga menggunakan anggaran APBN gitu. Ada berapa anggaran APBN yang digelontorkan Pak untuk 4G ini? Saya tidak tahu angka persisnya ya, tapi setiap desa itu ada kan nanti akan dibagi desa dari 12.500 itu ada desa yang tergolong 3T dan ada yang desa yang tergolong non 3T. Untuk yang daerah non 3T ini akan dibangun oleh operator seluler, tapi daerah yang 3T itu akan dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui BLU kita yang disebut BLU Bakti itu. Nah bisa dibilang kita kan semua sudah on track ya menuju goal yang lebih besar untuk transformasi digital. Tapi mungkin dari Ditjen SDPPI sendiri ada target-target lain nggak Pak ke depannya? Ya tentu kami ini adalah Direktorat Jenderal yang memberikan support terhadap isu infrastruktur dan perangkat ya. Jadi kami memiliki target untuk menyiapkan spektrum frekuensi tidak hanya di 4G tapi juga bisa untuk 5G. Kami dalam waktu dekat akan menyiapkan juga spektrum frekuensi yang siap untuk para operator membangun jaringan 5G. Nah, apa itu 5G? 5G ini adalah kalau teknologi baru di seluler teknologi untuk lebih meningkatkan kecepatan konektivitas di internet. Mungkin yang tidak terbayangkan oleh kita, berbagai macam aplikasi yang tidak bisa berjalan di 4G nanti akan bisa berjalan di 5G.
Contoh nih aplikasi yang bisa dijalankan nanti setelah 5G ada itu misalnya mobil tanpa supir. Wow. Ya, jadi kita bisa melihat mobil keliling-keliling di jalan nggak ada supirnya. Karena Ini mungkin nanti beberapa puluh tahun ke depan atau mungkin sudah ada yang pilot projectnya ya ya Pak di kalau puluh negara tahun itu lain. terlalu lama Mbak, Iya. karena sekarang pun sudah ada. Sudah di depan mata Sudah di gitu. depan mata. Dalam waktu beberapa tahun ke depan ini sudah akan terjadi di kota-kota besar di dunia, yaitu mobil tanpa supir tadi. Kenapa? Karena dengan jaringan 5G itu salah satu cirinya dia adalah low latency. Low Jadi latency. delaynya itu sangat rendah, sehingga ketika dipasang sensor di mobilnya itu, sensor ini dapat membaca terhadap sekitarnya. Jadi kalau ada mobil di depan, ada orang nyebrang, ada obstacle lah gitu atau hambatan di jalan, itu dengan 5G itu langsung dikomunikasikan untuk ngerem, untuk ngegas dan seterusnya. Jadi sistem telekomunikasi ini bisa mendrive sebuah lifestyle baru dari masyarakat. Itu mobil tanpa supir. Juga misalnya di daerah-daerah remote area untuk daerah pertambangan misalnya gitu, kita kan ada perlu gali alat berat yang membahayakan sebenarnya kalau dikendari oleh orang gitu. Nah, dengan 5G itu alat-alat berat itu bisa berjalan sendiri menggali tambang itu tanpa orang gitu, dan itu akan bisa mengurangi resiko kecelakaan kerja. Di industri kawasan industri yang kita sebut dengan industri 4.0 itu juga 5G sangat berperan di sana karena bisa menggantikan tenaga manusia yang sifatnya terus-menerus dan rutin, itu bisa digantikan dengan sistem otomasi, dan menggunakan 5G ini akan jauh lebih hebat gitu. Jadi ini juga manfaatnya kembali lagi banyak sekali di berbagai sektor ya Pak, dari Ya, dan SDPPI ini mengawal spektrum frekuensinya gitu. Mengawal tuh sejak mulai dari perencanaannya, koordinasi internasional, menerbitkan perizinan, kemudian melakukan pengawasan pengendalian. Ini adalah rangkaian manajemen spektrum frekuensi yang dikendalikan oleh Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo, dan kami berkomitmen ke depan agar spektrum frekuensi itu tersedia cukup, operator seluler bisa memberikan layanan yang berkualitas pada masyarakat, dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio ini bisa dilakukan secara tertib dan efisien. Tertib itu tidak lagi digunakan secara sembarangan, karena spektrum frekuensi ini Mbak juga tidak hanya untuk komunikasi tapi juga untuk hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan jiwa manusia kalau tidak digunakan dengan baik gitu. Seperti mungkin mengganggu frekuensi penerbangan juga Iya, ya Pak. betul. Karena frekuensi penerbangan itu adalah frekuensi yang sangat vital. Komunikasi antara pilot dengan menara radio kontrol di darat itu tidak boleh terganggu gitu. Kalau terganggu itu akan membahayakan, tidak bisa melakukan pendaratan dan penerbangan dengan baik. Jadi kami fungsinya adalah menjaga itu. Juga untuk isu-isu kebencanaan ya. Jadi kami membantu teman-teman di BMKG gitu untuk melaporkan keadaan cuaca nasional apabila terjadi bencana, gempa bumi atau apapun kebencanaan terjadi. Itu semua sistemnya menggunakan komunikasi radio. Nah, komunikasi radio itu frekuensinya harus bersih, harus bebas dari gangguan dan sebagainya. Jadi pemanfaatan spektrum frekuensi ini sangat luas buat kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentu kami berharap sahabat-sahabat frekuensi bisa memanfaatkan spektrum frekuensi ini dengan baik dan menggunakan perangkat-perangkat yang sudah bersertifikat dan tidak mengganggu layanan-layanan publik yang terutama yang sangat vital tadi. Nah itu tadi, karena masalahnya balik lagi ke keselamatan kita sendiri, Iya, kita sendiri yang bahaya betul. ya Pak ya. Iya. Nah saya mau ada pertanyaan satu lagi, mungkin Iya. sahabat frekuensi juga penasaran, untuk target 5G-nya sendiri tahun berapa kira-kira bisa kita nikmati di Indonesia Pak? Iya, kita ingin menikmati itu tidak hanya tersedia ya, tapi tersedia dengan tadi tarif yang affordable dong gitu. Kalau ada tapi mahal sekali juga masyarakat juga nggak Nggak mungkin bisa menjangkau.
Yang kedua juga kita nggak mau cuman di HP itu simbolnya aja 5G, tapi ketika kita coba rasanya rasa 4G gitu. Atau ini yang memang kita jadi untuk menjawab kapan itu pertama butuh banyak persiapan, baik persiapan di sisi pemerintah maupun persiapan di sisi operator sendiri. Operator itu harus membangun network atau jaringan yang qualified, yang cukup memadai untuk bisa mendeliver layanan 5G. Jadi mereka harus membangun fiber optik di mana-mana, mengkoneksikan, menghubungkan BTS yang ada tanpa terhubung dengan fiber optik. Jadi ujungnya 5G, cuman di belakangnya di core networknya, di jaringan utamanya itu malah terjadi bottlenecking. Itu yang kita tidak mau. Nah, kami sekarang sedang terus berkomunikasi dengan para operator seluler untuk mempersiapkan diri untuk bisa mendeliver layanan 5G itu secara true 5G, benar-benar 5G gitu. True 5G, Ya, jadi bukan kaleng-kaleng gitu bukan lah ya Pak. kaleng-kaleng, bukan simbol aja gitu, tapi benar-benar 5G. Nah, itu sedang dilakukan. Kita sih inginnya secepatnya gitu. Kalau bisa tahun depan, alhamdulillah. Tapi ini masih sedang dibicarakan terus dengan teman-teman gitu. Tapi sudah sejauh mana kesiapan mungkin dari operator seluler? Operator seluler sekarang sedang bekerja keras melakukan proses fiberisasi tadi atau memodernize networknya, jaringannya agar bisa mendeliver 5G. Selain itu juga perlu aplikasi karena 5G itu kan tergantung layanannya, jenis layanannya, use case-nya istilahnya gitu. Use case apa yang akan digunakan untuk 5G? Tadi saya cerita use case untuk industri, tapi ada use case untuk perorangan, misalnya untuk game gitu. Jadi ada jenis-jenis game tertentu yang baru enak dinikmati digunakan kalau menggunakan 5G. Gitu, karena real gitu. Atau bahkan mungkin untuk dosen ya, guru jarak jauh. Kita bisa menggunakan 5G itu dengan use case menggunakan metode hologram. Wow. Ya, hologram tuh kita hadir di satu tempat di jarak jauh tapi citranya saja. Iya, bahkan sekarang kan banyak juga konser-konser yang virtual yang hologram ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kita bisa main musik, satu main drum di mana, satu main piano di mana, main organ di mana, satu main keren. itu dalam jarak yang terpisah. Tapi 5G itu karena low latency tadi bisa menggabungkan voice tadi, alat-alat musik itu dalam satu orkestrasi gitu. Nah, hologram ini sangat menarik ya untuk di dunia pendidikan misalnya gitu. Jadi ada dosen-dosen yang berkualitas misalnya di universitas ternama tidak perlu hadir secara fisik tapi bisa ngajar di mana-mana seolah-olah hadir di depan kelas gitu. Karena hologramnya yang hadir gitu. Jadi ini one step ahead kalau misalnya kita dalam pandemi sekarang mungkin e-learning atau belajar online-nya lewat aplikasi, nanti bisa lewat hologram ya Pak. Wah, betul. lebih canggih sekali. Oke Pak Ismail, makasih banyak Terima sudah kasih. meluangkan waktunya. Nah, saya dan juga sahabat frekuensi yang menyaksikan, kita ngobrol banyak banget ya soal percepatan transformasi digital mulai dari implementasi email hingga 5G, dan kita semua berharap tentunya semoga kita berada di on track atau di track yang tepat untuk menuju goal yang lebih besar lagi, transformasi digital, supaya apa? Supaya masyarakat ini bisa merasakan manfaatnya. Oke, sudah tiba juga kita di ujung perjumpaan kita kali ini. Saya Egit Hapsari beserta juga dengan tim yang bertugas hari ini pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih.